Memanfaatkan halaman belakang rumahnya, Apep Friana membuat ragam pisau yang dijual ke seluruh Indonesia hingga mancanegara. Di tangan Apep, pisau tak semata alat bantu memotong, namun benda berestetika. Berikut informasi lengkapnya dari jurnalis JPM TV, Yuli Horisman dan Sebastian Dimas. Pisau bagus juga ada dua parameter, bagus secara estetika dan kedua bagus dari sisi kualitas. 90% custom by order, 90% spesial ya. Jadi setiap kesini nanya stok pasti nggak ada. Jadi orang mau nunggu ya udah saya kerjakan. Nama lengkap saya Apep Friana ya. Kalau Wiradikarta itu nama bapak ya. Jadi AFW itu singkatan Apep Friana Wiradikarta itu. Saya background sekolah saya dari pertanian ya. Pertanian, terus pekerjaan saya pertama tuh pilen surveyor ya, surveyor tanah. Gitu. Setelah itu hobi saya fotografi, bertualang. Dan bertualang itu biasanya erat berdampingan dengan pisau. Ya. Survei juga erat hidupnya berdampingan dengan pisau. Saya hobi ke pisau, memulai usaha pisau tahun 2015. Saya tidak punya garis keturunan yang saya tahu ya, dari empu, dari penggada. Cuman kebetulan saya punya hobi aja. Saya coba belajar dari otodidak dari YouTube misalnya kan. Saya itu mulai belajar ya, semampunya belajar lah awal-awalnya. Tapi lama-kelamaan karena saya selalu ingin tahu bagaimana yang terbaik atau gimana baiknya, saya selalu berkembang ilmu kan, makanya saya sering nonton di YouTube dan akhirnya dipraktekkan sendiri seperti itu. Pada awalnya saya mengkhususkan diri di pisau-pisau petualangan, khusus untuk outdoor activity ya, kayak pisau-pisau bushcraft, pisau tebas kayak gitu. Awalnya itu aja. Lama-kelamaan juga berkembang, ada yang tukang sembelih butuh pisau yang bagus. Setelah itu juga ibu-ibu butuh pisau dapur yang bagus. Akhirnya saya mencoba. Nah sekarang ini semuanya saya bikin tergantung pesanan gitu. Untuk jumlah ya saya kurang tahu detailnya lah. Tapi 6 tahun ini mungkin di atas 2.000 sih ada. 2.000 pisau? Ya, berbagai jenis ya, berbagai jenis. Pembuatan pisau ini yang saya pahami ada dua pembagian ya. Yang satu pure tempa, forging. Yang satu lagi adalah stock removal. Gitu. Jadi kalau stock removal kita punya plat baja yang sudah terukur ketebalannya. Terus kita gambar, kita cutting, nah itu namanya stock removal. Jadi menggrinding gitu, tanpa tempa gitu. Tapi kalau tempa itu dari mulai bahan gelondongan, misalkan bentuknya tidak ditempa jadi bahan pisau. Gitu. Saya lebih banyak ke stock removal. Untuk pembuatan pisau tergantung dimensi dan tingkat kerumitan desainnya gitu. Yang standar ya paling sehari 2-3 masih bisa lah. Tapi kalau yang lebih ruwet mungkin bisa seminggu, apalagi kalau Damaskus itu bisa bulanan gitu. Kalau rumit mungkin tidak juga ya, tapi karena dimensinya besar, ya itu ya membuat lebih fokus dalam penggarapan itu katana biasanya. Katana itu ya pedang Jepang itu ya, samurai, pedangnya orang samurai. Itu karena dimensinya panjang, terus butuh presisi yang tinggi, nah itu agak fokus, makanya agak lama penggarapannya. Itu uniknya di situ sebetulnya. Tapi setiap pisau pada intinya saya punya perasaannya, unik semuanya gitu. Kalau harga, saya membuat pisau dapur yang artinya yang banyak lah, reguler lah sih banyak itu. Itu 150.000 untuk pisau dapur ya. Yang paling mahal untuk pisau dapur bisa di atas 2 juta tergantung bahannya. Kalau pisau yang lain yang lebih spesifik lagi ya bisa lebih mahal lagi. Ya antara 1 sampai mungkin sampai 10 jutaan juga ada kalau. Paling mahal yang pernah Katana. Katana pernah saya membuat dari bahan high carbon steel itu jual 8 sampai 9 jutaan satu gitu. Untuk Indonesia alhamdulillah sudah pernah mengirim ke semua provinsi.
sudah pernah. Kalau luar negeri ada beberapa negara yang saya masih apa itu pernah kita ngirim ke Melbourne. Pertama kali saya ngirim ke Norwegia itu 4 tahun yang lalu. Setelah itu ada juga pesan ke Korea juga pernah, gitu. Thailand juga pernah, Brunei juga pernah. Cuman kebanyakan mereka yang belanja ke sini. Gitu, alhamdulillahnya kita nggak pusing dengan pengiriman gitu. Beberapa orang seperti itu. Makanya itu yang jadi sedikit masalah buat saya di saat ada pihak luar secara perorangan membutuhkan atau tertarik dengan pisau saya, misalnya dari Swiss pernah kontak lewat chat gitu ya di Instagram itu. Kan gimana maksudnya bisa kirim di sana ya? Aduh, saya bukannya nggak bisa gitu. Jadi saya ruwet aturannya gitu kan. Hanya satuan gitu kan. Tapi mungkin kalau orang butuh 2000 piece buat tentara apa gitu, ya mungkin itu kan logis, saya ekspor sifatnya kan. Tapi kalau satuan susah, pasti ada kendalanya di situ. Ya kalau buat saya sih, buat pemerintah ya regulasinya diperbaiki lah. Karena begini ya, kita dikenal dari luar itu tidak langsung besar gitu. Mungkin saya dengan mengirim 1, 2 di sana tertarik, akhirnya menjadi ribuan, kan proses seperti itu gitu loh. Jadi permudahlah untuk pengiriman hal yang satuan seperti itu dulu gitu. Jangan berpikir ribuan kontainer, enggak kayak gitu lah sebetulnya. Semua karyawan yang ada di sini ada dari nol, ya, tetangga dekat-dekat sih satu RT gitu. Dia mau belajar, saya rangkul, ayo. Bahkan dari tidak pernah mengganggu Linda sampai dia lancar gitu kan. Saya latih dulu gitu kan sampai paham. Dan juga bekerja sama dengan kelurahan di sini. Silahkan kalau ada yang tertarik bergurulah di sini gitu, berlatih di sini gitu kan. Bahkan dengan Dinas Sosial Kota Bogor juga kita pernah mengajukan kalau ada program seperti itu silahkan dilatih di sini free lah gitu.